Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Di mana lagi kalau bukan di Belajar PHP. Nah, sekarang kita udah di part 2 nih. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita akan belajar di part 2 ini. Yang pertama, kita eh, diminta untuk membuat file index PHP. Nah, kita langsung aja di folder yang sudah kita buat kemarin. Kita tuliskan index.php. index.php. Nah, sudah ada nih. Kenapa kita diminta untuk buatnya filenya namanya index.php? Karena kalau dibuka di localhost itu yang pertama dicari oleh localhost itu index.php. Nah, untuk yang kedua kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membedakan variabel global, lokal, dan juga statis. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang variabel global. Nah, untuk variabel global ini adalah variabel yang hanya bisa digunakan di luar function. Untuk contohnya udah saya tuliskan di sini. Ini variabelnya, variabel global. Nah, di sini ini ada function yang saya bikin, dan kemudian di sini ada yang saya tuliskan di luar function. Pernyataan yang saya tuliskan di luar function. Nah, ini kalau misalnya kita run localhost pwl, nah akan jadinya seperti ini. Yang terbaca variabelnya hanya yang di luar function. Yang nilai x di luar function adalah 5. Nah, karena di sini saya tulis variabelnya berisi angka 5. Sedangkan yang ada di dalam function itu tidak terdeteksi karena ini merupakan variabel global. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya variabel lokal berarti dia hanya terdeteksi di dalam function itu saja. Nah, ini coba kita pindahkan ya variabelnya. Kita pindahkan ke dalam function. Kita run lagi, kita save dulu. Nah, di sini yang kedeteksi hanya yang ada di dalam function. Sedangkan yang di luar function tidak terdeteksi variabelnya. Maka dari itu disebut variabel lokal. Kalau variabel statis itu beda lagi dari variabel lokal sama global. Nah, kalau variabel lokal kan seperti ini ya. Ini misalnya saya bikin variabel lokalnya di sini 5 di dalam function. Kemudian di bawahnya echo saya tambahin A++. A++ itu maksudnya kan A tambah 1 ya. Tadi kan A saya bikinnya 5. Kalau misalnya ini dijalanin jadinya seperti ini. Nah, di sini ada saya beri 4 biji. Jadi semuanya 5 karena di sini langsung terreset. Karena A++-nya di bawah pernyataan ini. Nah, beda lagi kalau di sini saya pakai variabel statik. Kita coba ya. Statik. Nah, kita coba. Nah, kalau variabel statik di sini yang disimpan adalah nilai terakhirnya. Jadi tidak terreset kembali. Yang pertama 5 ditambah lagi jadi 6, 7, 8 karena A++ ditambah 1. Jadi yang tersimpan itu nilai terakhirnya, tidak direset kembali. Karena variabel statik itu nilainya setelah ditambahkan disimpan sama dia, nggak direset kembali. Itu dia variabel statik. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana penggunaan macam-macam operator, yaitu perbandingan, assignment, dan juga aritmatik atau perhitungan. Yang pertama, perbandingan. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Misalnya kita buat dulu nilainya. Misalnya saya di sini ingin nilainya yaitu populasi binatang misalnya kan. Sama dengan berapa ya? 500 misalnya. Nah, kita di sini buat perbandingannya if populasi kurang dari atau sama dengan 500,
Kita buat pernyataannya. Echo populasi terancam punah. Kemudian kita buat perbandingannya else. Echo populasi aman. Ini coba kita run. Nah, di sini ada yang kurang, ternyata kurang semikolon. Kita save lagi. Nah, di sini terlihat populasi terancam punah karena di sini variabel populasi kita isi dengan nilai 500. Nah, di sini apabila kurang dari atau sama dengan 500 maka populasi terancam punah. Di sini menggunakan perbandingan kurang dari atau sama dengan 500. Coba kita isi lebih dari 500. Maka akan keluar pernyataan populasi aman karena dia lebih dari 500. Ini contoh dari perbandingan. Kemudian sekarang kita akan mencoba yaitu assignment. Nah, untuk assignment ini kita bisa membuat variabel. Misalnya kita buat variabel yang belum ada, misalnya variabel P. Kalau assignment ini kita bisa menggunakan tanda sama dengan. Jadi kita isi dulu, isi dari variabel P misalnya di sini 6 nilainya. Kemudian kita bisa menggunakan assignment, yaitu kita echo. Kemudian kita isikan variabel yang tadi, variabel P. Misalnya kita mau tambah ya. Jadi kita tambah dan kita beri sama dengan, misalnya kita ingin tambahkan variabel P itu dengan angka 10. Kita tutup. Nah, nanti di sini akan langsung muncul variabel P ditambah dengan 10. Kita coba. Nah, bentar, ini tadi belum dikasih BR. Kita kasih BR dulu. Kita kasih enter. Nah, sudah. Maka di sini sesuai dengan assignment. Jadi langsung variabel P ditambah dengan 10. Ini juga bisa yang lain, misalnya kita kita kali misalnya. Nah, 6 kali 10 sama dengan 60. Itu salah satu contoh dari assignment. Itu bisa dipakai dengan operasi aritmatik apa saja, bisa tambah, kurang, kali, bagi ataupun modulo. Untuk yang ketiga yaitu kita diminta untuk membuat operator aritmatik atau perhitungan. Di sini cukup mudah, yaitu dengan cara kita ambil variabel yang kita sudah buat di atas tadi. Di sini saya bikin variabel A 10 dan yang kedua yaitu B 2. Kita langsung masukkan saja di sini, kita echo, kemudian variabel A ditambah variabel B. Jadi nanti langsung akan keluar hasilnya 10 tambah 2 sama dengan 12. Atau kita mau coba operasi aritmatik yang lain. Misalnya kita bikin yang banyak sekalian ya. Misalnya ini kan tambah, sini kurang, terus di sini bagi, sini kali. Nah, save, kita lihat. Nah, di sini ada 10 tambah 2 sama dengan 12, 10 kali 10 kurang 2 sama 8, 10 bagi 2 sama dengan 5, 10 kali 2 sama dengan 20. Ini untuk aplikasi atau operator perhitungan atau aritmatik. Nah, untuk yang ketiga sekarang kita akan belajar tentang penggunaan function. Nah,
Sekarang kita akan mencoba membuat satu function. Nah, di sini kita mau buat function apa misalnya? Karena dari atas tadi kita sudah belajar tentang aritmatik, coba kita buat salah satu function aritmatik. Misalnya function tambah. Nah, ini kita beri parameter. Misalnya parameter kita beri X dan Y. Kemudian kita beri isinya. Di sini kita buat satu variabel lagi. Misalnya kita buat variabel hasil. Hasil itu sama dengan nilai dari X ditambah nilai dari Y. Kita tutup dengan semikolon. Kemudian di sini kita buat pernyataannya. Nilai dari X tambah Y sama dengan, kita beri di sini hasil echo kita coba. Nah, ini belum bisa karena kita belum panggil fungsinya. Sekarang kita panggil fungsi tambah. Kita beri parameternya, kita ambil dari variabel global tadi yang di atas. Variabel A, variabel B. Kita coba. Nah, di sini langsung ada nilai dari X tambah Y sama dengan 12. Atau biar kita gampang ininya, kita langsung beri di sini juga. Biar lebih enak ya ngomongnya. Sini ditutup. Kemudian di sini diberi titik. Kemudian kita tulis variabel X. Kita tutup lagi. Kita beri petik agar tambahnya tetap kelihatan. Di sini titik variabel Y. Jangan lupa beri titik. Kemudian kita coba. Nah, di sini baru langsung ada kelihatan nilai dari 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, di sini kalau kita pengen ubah, tinggal kita ubah di sini, kita tambah misalnya. Kita bikin variabel baru, kita bikin variabel M sama dengan berapa misalnya yang banyak, 1000. Terus variabel G sama dengan 20. Sini tinggal kita ganti aja. Misalnya di sini variabel M, kemudian di sini variabel G. Kita coba.
Nah, di sini langsung ganti nilai dari 1000 tambah 20 sama dengan 1020. Ini contoh dari function penjumlahan. Nah, mungkin di sini coba kita mau buat function yang beda lagi. Kita buat lagi biar lebih gampang, kita copy aja. Kita copy, terus kita ganti di sini. Misalnya apa? Function bagi misalnya. Kita ganti ininya dengan lambang bagi. Ini juga. Nah, kita bisa langsung coba. Misalnya kita coba ya. Kita panggil fungsinya. Kita ambil misalnya variabel A dan variabel B. Kita coba. Nah, di sini ada dari function bagi. Nilai dari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini salah satu contoh function dari pembagian. Sekarang kita bikin lagi, coba kita bikin yang banyak. Kita bikin function perkalian kali. Biar lebih enak kita copy lagi yang tadi. Langsung aja kita paste sini kan. Kita ganti kali. Tinggal kita rubah lagi di sini. Kali pakai X aja biar enak. Bukan. Pakai lambang bagi. Yang di sini baru pakai X. Udah. Nah, kita coba kita panggil lagi di sini. Function kali. Kita isi variabel apa yang ingin kita isi. Misalnya kita ingin isi tadi berapa tadi, variabel M, koma kita isi variabel A misalnya. Tutup dengan semikolon. Kita lihat. Nah, di sini ada langsung nilai dari 1000 kali 10 sama dengan 10.000. Ini dari function kali. Misalnya kita ingin buat function apa lagi? Kita buat function modulo. Misalnya modulus. Lupa diganti persen. Sini juga. Sini kita panggil fungsinya yaitu modulus. Kita isi misalnya berapa? Yang A dan juga B misalnya. Kita tutup, kita tes. Nah, 10 modulo 2 dengan 0 karena 10 bagi 2 5, nggak ada sisanya. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari yang function. Nah, mungkin seperti itu belajar PHP part 2 pada kali ini. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Dan apabila ingin belajar lebih lanjut, jangan lupa tunggu belajar PHP part 3. Terima kasih.